Hai semuanya, kembali lagi pada video ini bersama aku, Ray. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas tentang prosedur dan fungsi PHP. Nah, dalam prosedur dan fungsi PHP ini memiliki beberapa agenda yang akan kita bahas. Dimana agenda tersebut yaitu yang pertama, pengenalan prosedur dan fungsi, yang kedua, fungsi dengan parameter, ketiga, parameter dan nilai default, keempat, fungsi yang mengembalikan nilai, 5. Memanggil fungsi dalam fungsi, yang terakhir fungsi rekursif. Baik, kita beranjak pada materi yang pertama, yaitu pengenalan prosedur dan fungsi. Oke, nah, dalam pemrograman itu tentu kita harus memahami dulu apa prosedur dan fungsi. Nah, prosedur dan fungsi dalam PHP adalah dua konsep dasar yang memungkinkan pengorganisasian kode menjadi lebih efisien. Prosedur digunakan untuk menjalankan sekumpulan instruksi tanpa mengembalikan nilai. Sementara fungsi dapat mengembalikan nilai setelah melakukan eksekusi. Nah, keduanya ini membantu meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Oke, next, materi yang kedua yaitu tentang fungsi dengan parameter. Nah, fungsi dapat menerima input melalui parameter yang merupakan variabel yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi. Nah, parameter memungkinkan fungsi untuk menerima nilai yang berbeda setiap kali dipanggil, di mana memberikan fleksibilitas dalam pemroses data. Nah, parameter juga dapat memiliki satu atau beberapa nilai tergantung pada kebutuhan fungsi. Parameter yang ketiga yaitu parameter dengan nilai default. PHP memungkinkan parameter memiliki nilai default. Jika nilai tidak diberikan saat fungsi dipanggil, nilai default akan digunakan. Fitur ini berguna untuk menyederhanakan pemanggilan fungsi dan memberikan opsi bagi pengguna fungsi untuk mengabaikan argumen tertentu jika tidak diperlukan. Nah, hal ini dapat memudahkan dalam situasi di mana nilai tertentu sering digunakan, tetapi tetap memberi fleksibilitas untuk menggantinya jika diperlukan. Oke, next materi tentang fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, di sini ini fungsi yang mengembalikan nilai memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih struktur dan efisien, memudahkan pengolahan dan penggunaan data dalam aplikasi. Adapun terdiri definisi, di mana fungsi definisi adalah blok kode yang dapat melakukan tindakan tertentu dan mengembalikan hasil. Yang kedua itu pengembalian nilai, di mana pengembalian nilai ini menggunakan pernyataan return. Fungsi dapat mengembalikan nilai kepada pemanggil. Setelah return, eksekusi fungsi berhenti. Oke, yang ketiga itu tipe nilai, di mana tipe nilai ini berfungsi dapat mengembalikan berbagai tipe data, baik angka, string, array, objek, atau null. Oke, yang keempat, menggunakan nilai kembali, di mana nilai yang dikembalikan dapat disimpan dalam variabel untuk digunakan di tempat lain dalam program. Dan yang terakhir yaitu penggunaan, di mana penggunaan ini fungsinya mengembalikan nilai sering digunakan dalam perhitungan, pengembalian keputusan, dan proses data. Oke, next, materi yang selanjutnya yaitu tentang memanggil fungsi dalam fungsi. Nah, dalam PHP ini, fungsi dapat memanggil fungsi lain. Ini memungkinkan pengembangan kode lebih terstruktur dan memudahkan pemecahan masalah. Pemanggilan fungsi di dalam fungsi juga membantu dalam mengurangi duplikasi kode, karena fungsi tertentu dapat dipanggil berulang kali dari berbagai lokasi dalam program. Nah, di mana teknik ini sering digunakan untuk memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah terkelola. Oke, next, materi yang selanjutnya yaitu fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan satu tugas. Ini berguna untuk masalah yang dapat dibagi menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Nah, fungsi rekursif ini harus memiliki kondisi dasar untuk menghentikan pemanggilan diri, agar tidak menyebabkan loop tanpa akhir dan penggunaan memori yang berlebihan. Oke, next materi yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari semua yang saya jabarkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu prosedur dan fungsi adalah komponen penting dalam pemrograman PHP yang membantu dalam perorganisasian dan modularitas kode.
Nah, dengan memahami konsep seperti parameter, nilai default, pengembangan fungsi dalam fungsi, dan rekursi, pengembangan dapat menulis kode yang lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Dan saya akhirnya Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Bye-bye. See you next time.